Assalamualaikum bun, thank you banget udah mampir ke videoku ini. Dan kali ini Elsa akan membahas salah satu sejarah Islam berdasarkan hasil polling kalian ya, yang udah Elsa bagikan di komunitas. Kalian itu lebih cenderung ingin ke tempat-tempat bersejarah dan juga kisah Nabi. Oke, cus kalau begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat Rasulullah itu menyelesaikan tugasnya, banyak banget kan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Dari semua lika-liku rintangan yang udah dihadapi, banyak sekali tempat-tempat yang menjadi saksi bisu dalam perjalanannya Rasulullah. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Inilah 4 gunung bersejarah dalam perjalanan Rasulullah meluncur. Yang pertama, Jabal Nur. Jaraknya sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Awalnya gunung ini tuh gunung yang biasa saja gitu kan, yang sering dikunjungi oleh Rasulullah. Nah, yang membuat gunung ini tuh menjadi istimewa adalah karena di gunung ini ada sebuah gua kecil yang biasa kita sebut dengan Gua Hiro. Karena disinilah pertama kali Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ukuran gua ini itu nggak terlalu besar, tapi nggak kecil banget juga gitu. Nah, kalau mau masuk, itu harus melalui jalan di antara 2 batu yang lebarnya itu sekitar 60 cm. Panjang guanya itu 3 meter dan lebarnya itu sekitar 1,3 meter. Dengan tinggi 2 meter. Jadi bisa dibilang pas lah ya gitu, nggak terlalu gede dan nggak terlalu sempit juga gitu kalau untuk satu orang. Yang kedua, Jabal Rahmah. Ya, ini sering disebut-sebut sebagai gunung kasih sayang gitu kan. Dan sangat terkenal dengan kisah pertemuan Adam dan juga Hawa. Tapi jangan salah, Jabal Rahmah ini menjadi saksi bisu juga atas kisahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, singkatnya gini, kalau misalnya dalam perjalanan Nabi Ibrahim, itu Jabal Rahmah sebagai saksi bisu di mana Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail. Ya, kalian tahu lah ya kisah ini. Kalau misalnya banyak yang belum tahu, next kita bakalan bahas nih kisah Nabi Ibrahim ini. Lalu untuk kisahnya Nabi Muhammad SAW, Jabal Rahmah ini adalah sebagai tempat diturunkannya wahyu terakhir kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang membuat para sahabat, yaitu Umar dan juga Abu Bakar, merasa sedih bahwa mereka tahu itu adalah detik-detik di mana Rasulullah SAW bentar lagi akan meninggalkan mereka gitu. Kalau kalian masih bingung nih, Jabal Rahmah itu yang mana? Jabal Rahmah itu yang memiliki ciri ada tugu monumen, yang tubuhnya itu menjulang ke atas seperti persegi panjang. Kalau masih banyak yang nggak tahu juga, coba searching ke Google gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ini adalah Jabal Uhud. Wah, ini Jabal Uhud tuh bener-bener bersejarah banget. Kenapa? Karena ada peristiwa penting pada saat zamannya Rasulullah. Ini kaum muslimin pernah kalah pertempuran di Jabal Uhud ini. Tapi jangan salah, Jabal Uhud itu adalah salah satu gunung yang dijanjikan kelak bakalan ada di surga. Singkat cerita nih, pertempuran di Jabal Uhud antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy ini. Nah, pada saat pertempuran kaum muslimin itu hampir menang. Hanya saja ada beberapa orang yang mereka tuh nggak nurut gitu ya, nggak nurut sama perintahnya Rasulullah. Alhasil banyak nih para pejuang kaum muslimin yang mati syahid di medan pertempuran itu. Dan salah satunya ada pamannya Rasulullah yang meninggal. Bahkan di pertempuran ini juga nih kaum kafir Quraisy mengaku-ngaku bahwa telah membunuh Rasulullah gitu kan. Bener-bener. Oke, yang keempat adalah Jabal Thur. Nah, di sini ini merupakan gunung yang lumayan terjal gitu kan, susah gitu buat dinaiki. Jadi kalau misalnya kalian semua mau pada naik, itu ya sekitaran nyampainya sejaman gitu kan. Tapi dengan perjalanan yang emang berbatuan dan juga terjal juga sih. Sama dengan jabal-jabal yang lainnya, gunung-gunung yang lainnya, gunung ini pun memiliki sejarah yang sangat berkesan karena pada saat itu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar sedang dikejar oleh kaum kafir Quraisy dan bersembunyinya itu adalah di Gua Thur. Gua ini terbilang sempit, beda dengan Gua Hiro. Walaupun begitu, di bawah guanya itu ada batu besar yang berbentuk seperti kubah. Bahkan sebagian ahli sejarah menamakan kubah tersebut adalah sebagai kubah Jibril. Wow, berarti bener kan, bersejarah banget gitu kan tuh Jabal Thur, karena ahli sejarah aja sampai menamakan. Oke bun, jadi itulah cerita singkat dari 4 jabal yang bener-bener istimewa banget, tempat bersejarah bagi umat muslim. Bagi kalian kalau misalnya mau request tempat bersejarah apa, kisah nabi apa, bolehlah langsung aja komen di bawah. Oke, jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, di like, komen, dan juga di subscribe. Nyalain juga nih notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Elsa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.